sebagai interviewer pertama. Ganda Nova Agustina sebagai interviewer kedua. Penny Alicia Sarwa sebagai interviewee. Adapun tujuan kami melakukan wawancara dan observasi ini adalah untuk menyeleksi kandidat calon staf administrasi Bank Mandiri dengan melihat apakah subjek sesuai dengan kriteria yang ada sebagai staf administrasi Bank Mandiri. A few moments later. Selamat pagi Mbak, ada yang bisa saya bantu? Silakan. Terima kasih. Saya ingin bertanya Mbak, apakah benar ini tempat untuk seleksi wawancara flight kembali pegawai Ibu? Benar Mbak, untuk di sini tempat seleksinya. Untuk berkasnya boleh saya periksa terlebih dahulu? Boleh. Ini benar dengan atas nama Mbak Penny Alicia Sarwa? Benar Mbak. Baiklah, untuk berkas di sini telah memenuhi persyaratan. Untuk Mbak Penny bisa menunggu sebentar untuk interviewnya. Terima kasih. Silakan Mbak Penny untuk masuk ke dalam, sudah Assalamualaikum Waalaikumsalam. Selamat baik, terima kasih. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Berikut perkenalkan, nama saya Ria Andika Putri. Saya di sini sebagai interviewer yang akan mewawancarai Mbaknya. Sebelum itu, Mbak kan sudah tahu tujuan dari wawancara ini apa. Tujuannya adalah untuk menyeleksi calon pegawai di posisi staf mandiri, staf administrasi Bank Mandiri. Maka dari itu, saya meminta mohon kerjasamanya pada Mbak. Selain itu juga kami meminta izin kepada Mbak untuk melakukan perekaman data. Yang nantinya data ini akan kami gunakan sebagai data pelaporan kami. Sekali lagi, apakah Mbak bersedia mengikuti wawancara ini? Iya, bersedia Mbak. Baiklah, misalnya kita melakukan sesi wawancara ini. Sebelum itu, apakah saya boleh mengecek datanya dulu? Baik. Ini Mbak berkasih. Terima kasih. Semuanya ini sudah lengkap, jadi langsung saja kita melakukan sesi wawancara yang pertama ya. Tapi tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sebelum bertemu, kita beli jamu dulu. Main jangan ragu, jangan bikin malu. Pertanyaan yang pertama,
saya, gaya kepemimpinan yang ideal itu adalah kepemimpinan yang bertanggung jawab. Karena sebagai pemimpin kita harus bertanggung jawab atas seluruh anggota tim dan seluruh usaha yang kita kerjakan dalam mengerjakan tugas tersebut. Oke. Berikutnya, keterampilan kepemimpinan apa yang menurut Anda paling berguna? Menurut saya, keterampilan yang paling berguna pada saat memimpin itu adalah komunikasi. Karena tanpa adanya komunikasi, maka kita tidak akan bisa menggerakkan tim kita. Oleh karena itu, komunikasi yang sangat paling berguna untuk kepemimpinan dalam tim. Berikutnya, bagaimana Anda menggambarkan gaya kepemimpinan Anda? Menurut saya, gaya kepemimpinan saya adalah gaya kepemimpinan yang fleksibel. Saya akan bertanggung jawab atas seluruh anggota dan kerja yang diutarakan oleh seluruh anggota tim saya. Saya akan mengarahkan mereka dan memimpin mereka. Selain itu juga, saya akan mengontrol mereka, mengkoordinir mereka agar mereka sesuai dan target untuk dicapai pun tercapai. Menurut Anda, apa sih yang Anda sukai dalam memimpin orang lain? Saya suka karena saya dapat mengontrol orang. Saya dapat mengarahkannya agar hasil dari apa yang telah ditargetkan dalam proyek kami itu dapat maksimal. Baiklah, pertanyaan berikutnya, bagaimana sikap Anda ketika diberikan kepercayaan untuk memimpin sebuah proyek perusahaan? Sikap saya adalah saya akan bertanggung jawab untuk tugas tersebut. Karena atas dasar kepercayaan tersebut, berarti saya telah dipercaya oleh pimpinan saya untuk mengerjakan proyek tersebut dan memimpinnya. Untuk itu, saya akan bertanggung jawab dulu dan mengelolanya agar semua target dalam proyek tersebut tercapai. Oke, baiklah. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jika Anda diberikan tugas untuk memimpin tim, apa yang akan Anda lakukan jika dihadapkan dengan situasi konflik dengan sesama rekan tim yang saling tidak ingin bekerja sama? Baik, yang akan saya lakukan adalah saya mengkomunikasikan setiap masalah dan konflik yang ada di dalam tim saya. Saya komunikasikan terlebih dahulu, terus saya akan meminta pendapat dari masing-masing anggota tim bagaimana penyelesaian dari masalah atau konflik yang sedang terjadi dalam tim ini. Saya akan membuat tim saya menjadi kondusif sehingga semuanya mampu bekerja sama dengan baik, sehingga target yang saya atau perusahaan saya capai dalam proyek ini tercapai dengan baik dan sempurna. Oke. Lanjut ya. Menurut Anda, strategi terbaik apa yang dapat diterapkan agar dapat meningkatkan kompetensi anggota tim? Strategi yang akan saya lakukan adalah saya akan mengkomunikasikan terlebih dahulu. Setelah komunikasi, saya akan membangun kedekatan dengan anggota tim saya. Setelah membangun kedekatan, saya akan menjalin semua kompetensi yang dimiliki oleh tim saya. Kemudian saya akan membiarkan seluruh anggota tim saya itu menyuarakan pendapat mereka, mengeluarkan apa yang mereka pikirkan, dan tentunya menurut saya apa yang mereka pikirkan itu dapat membantu mencapai tujuan proyek perusahaan ini dengan sempurna atau sesuai. Baiklah. Selanjutnya, menurut Anda, apa kunci keberhasilan tim dalam mengerjakan target kerjanya? Pertama adalah kepemimpinan yang bertanggung jawab. Jika pemimpin yang bertanggung jawab, maka seluruh hasil atau upaya kerja dalam proyek tersebut akan tercapai. Kemudian juga komunikasi, kolaborasi dengan tim yang sesuai atau kerjasama tim yang kuat, kedekatan, sehingga seluruh upaya atau target yang akan dicapai itu tercapai dengan baik dan sempurna. Baiklah, pertanyaan berikutnya ini, bagaimana Anda membangun hubungan baik dengan orang lain? Saya membangun hubungan baik dengan orang lain itu adalah dengan berkomunikasi yang baik, dengan menyampaikan apa yang saya rasakan, mengobrol atau berbincang-bincang atau berdialog dengan orang lain, berkomunikasi, membangun kedekatan dengan mereka dengan cara komunikasi. Apa gaya
fleksibel. Saya akan mengikuti bagaimana komunikasi yang terjadi atau peristiwa yang terjadi, mengikuti suasana yang terjadi di perkantoran saya di perusahaan ini, mengikuti bagaimana suasana kantor, bagaimana suasana komunikasinya. Berikutnya, bagaimana cara Anda mengatasi miskomunikasi dengan rekan kerja Anda? Untuk mengatasi miskomunikasi dengan rekan kerja saya akan mengkomunikasikannya kembali. Langsung mengkomunikasikan dengan rekan saya agar tidak terjadi mis. Untuk itu, saya akan lebih menekankan komunikasi. Selanjutnya, bisakah Anda menceritakan sedikit pencapaian terbesar Anda? Baiklah, menurut saya pencapaian terbesar saya adalah saya sebelumnya pernah bekerja sama dengan proyek lain atau dengan perusahaan lain di sebuah proyek yang menurut saya ini adalah proyek yang paling besar yang saya kerjakan. Dan itu dalam proyek itu saya menghasilkan banyak sekali pengalaman dan pengetahuan baru, terutama ketika saya bekerja sama dengan orang-orang baru atau orang-orang lain di perusahaan saya terdahulu. Selanjutnya, bagaimana Anda mendeskripsikan diri Anda sendiri? Menurut saya sendiri, saya adalah orang yang fleksibel. Saya dapat beradaptasi dengan lingkungan saya. Jika lingkungan saya memberikan situasi atau suasana tertentu, saya dapat mengikutinya. Saya akan mencoba beradaptasi agar apa yang saya keluarkan itu sesuai. Dan tentunya ini saya harapkan apa yang saya keluarkan ini sesuai dengan harapan dari perusahaan. Lingkungan kerja seperti apa yang Anda sukai? Lingkungan kerja yang kondusif dan suportif dalam membangun kerjasama tim dan juga bersaing. Saya suka lingkungan kerja yang suportif terutama, karena dengan suportif itu saya dapat meningkatkan kinerja dari perusahaan dan saya mengembangkan dan meningkatkan perusahaan itu sendiri. Dengan adanya suportivitas dalam sesama rekan tim itu juga akan dapat mengembangkan diri sendiri. Bagaimana jika perusahaan tidak sesuai dengan yang Anda suka itu? Tidak, karena meskipun perusahaan tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, karena saya menyukai pekerjaan ini, saya menyukai posisi ini, saya tentu akan menyukai perusahaan ini. Saya akan beradaptasi. Kemudian selanjutnya, dapatkah Anda menjelaskan kelebihan dan kekurangan Anda? Kelebihan dan kekurangan saya memiliki kelebihan yaitu daya komunikasi dan adaptasi. Karena saya orang yang fleksibel, saya dapat mengikuti suasana yang diciptakan di perkantoran atau di perusahaan ini. Mengenai kelemahan saya adalah saya tidak terlalu bisa mengeksplorasi seseorang karena keterbatasan tertentu dan saya juga lupa. Namun untuk mengatasi kelemahan tersebut, saya sering membuat catatan-catatan kecil atau catatan untuk mengingatkan mengenai jadwal-jadwal saya, apa saja yang akan saya kerjakan, atau lebih bisa disebut jadwal kegiatan saya untuk mengatasi masalah tersebut. Baiklah, pertanyaan berikutnya. Ceritakan pengalaman Anda ketika berhubungan dan berinteraksi dengan lingkungan baru Anda. Dalam pengalaman saya ada banyak sekali ya ketika saya berinteraksi atau berhubungan dengan orang-orang baru di sekitar saya. Saya menemukan ada beberapa tipikal orang yang dia mudah diajak komunikasi, ada juga yang sulit untuk diajak komunikasi. Jadi dalam membangun hubungan dengan mereka itu saya melakukan penyesuaian diri dengan suasana lingkungan tersebut. Oke. Selanjutnya, jika Anda dihadapkan dengan situasi
dengan lingkungan baru, seperti diberitakan atasan untuk tugas keluar kota, apa yang Anda lakukan? Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk beradaptasi, terutama apabila saya ditugaskan secara mendadak keluar kota. Saya akan langsung beradaptasi karena terlebih lagi itu adalah tugas dari pimpinan. Karena untuk memajukan perusahaan ini, apapun itu saya akan lakukan agar dapat memajukan perusahaan dan tentunya memajukan diri saya sendiri. Oke. Selanjutnya, bagaimana Anda mengembangkan hubungan Anda dengan anggota staf yang Anda kelola? Dalam menggambarkan hubungan, bisa dikatakan dekat. Saya membangun kedekatan, terutama dalam kerjasama, terlebih lagi dalam tim. Tanpa adanya kedekatan, maka kerja tim tersebut tidak akan tercapai secara maksimal. Untuk itu saya membangun kedekatan. Berikutnya, jika Anda memulai suatu pekerjaan baru, bagaimana cara Anda mengembangkan hubungan profesional yang kuat dengan rekan kerja Anda yang baru itu? Kembali lagi kepada komunikasi. Dalam mengembangkan hubungan saya dengan rekan saya yang baru itu, saya akan berkomunikasi terlebih dahulu, beradaptasi dengannya, membangun suasana kedekatan. Setelah dekat, begitu saya mengerjakan tugas atau kerja tim dengan rekan saya yang baru tersebut, sehingga hasil dari kerjasamanya pun maksimal karena sudah terbangun kedekatannya. Selanjutnya, jika Anda dihadapkan dengan situasi yang mengharuskan Anda untuk bekerja dengan orang yang tidak sesuai dengan frekuensi Anda, bagaimana cara Anda mengatasinya agar pekerjaan Anda tetap berjalan dengan baik? Kembali lagi kepada tujuan perusahaan ini adalah untuk memajukan perusahaan dan untuk memajukan diri saya. Untuk itu, saya tidak akan membiarkan apapun yang dapat menghalangi atau menghambat dari kerja saya. Untuk itu, meskipun saya tidak sefrekuensi dengan rekan saya tersebut, saya akan tetap profesional dalam mengerjakan tugas tersebut, meskipun saya tidak suka. Selanjutnya, bagaimana cara Anda menanggapi berbagai komentar dan kritikan dari sesama rekan kerja Anda atas seluruh gaya kerja yang Anda lakukan? Kritik dan komentar itu adalah sesuatu yang membangun diri saya. Itu berupa koreksi. Bagi saya, dengan adanya kritik dan komentar tersebut, saya akan menjadi lebih introspeksi diri. Saya akan melihat bahwa ternyata masih terdapat kekurangan dan kelemahan pada diri saya. Oleh karena itu, kritik dan komentar tersebut akan saya gunakan sebagai dorongan atau motivasi saya untuk berkembang lebih maju lagi. Selanjutnya, di waktu luang Anda, apa yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan keterampilan kerja Anda? Di waktu luang, sembari saya tidak mengerjakan apapun, saya akan melakukan hobi saya. Karena hobi saya adalah membaca. Untuk itu saya akan membaca-baca atau membaca buku, atau saya akan mencari tahu atau belajar dengan senior-senior saya mengenai proyek-proyek apa saja yang telah mereka lakukan atau mengenai apa saja yang telah dikembangkan dari perusahaan ini, sehingga saya menjadi lebih paham dan mengetahui lebih dalam mengenai perusahaan yang saya jalani. Baiklah, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara Anda menghadapi tekanan kerja dan stres? Cara saya dalam menghadapi tekanan kerja dan stres adalah dengan tetap tenang. Dengan ketenangan, saya akan mampu mengatasi masalah tersebut. Pertanyaan berikutnya, apa strategi yang Anda gunakan untuk tetap tenang dan fokus di bawah tekanan itu sendiri? Strategi yang dapat saya terapkan di diri saya sendiri untuk dapat tenang adalah saya akan berdiam, tenang, dan fokus terhadap tugas atau kerja yang sedang saya lakukan. Bagaimana respon Anda ketika dihadapkan dengan situasi yang menantang secara emosional dan dapatkah Anda memberikan contoh konkret tentang cara Anda mengatasi konflik interpersonal tanpa kehilangan dari emosi Anda sendiri? Menghadapi situasi kerja, saya akan membedakan
profesionalitas kerja saya. Untuk kerja, saya akan lebih memprioritaskan hal tersebut, dan emosional tersebut akan saya sampingkan. Sembari itu, saya akan tetap fokus menyelesaikan tugas saya terlebih dahulu, baru saya akan memperbaiki masalah emosional saya, karena dalam hal ini saya harus profesional. Apa kegiatan atau kebiasaan yang membantu Anda menjaga keseimbangan emosional Anda? Saya orangnya dapat diam. Untuk itu dengan diam, tanpa menghiraukan dan mengabaikan situasi konflik yang ada di sekitar saya, maka saya akan dapat tetap fokus terhadap pekerjaan saya. Bagaimana Anda menangani perubahan yang tidak terduga atau tidak diinginkan dengan sikap yang tenang Anda itu? Untuk itu saya akan mencoba beradaptasi dengan suasana perubahan tersebut. Saya akan mengikuti apakah perubahan ini berdampak baik, terlebih lagi berdampak baik untuk saya. Saya akan mencoba mengikutinya, melihat apakah suasana ini baik untuk saya atau tidak. Pertanyaan berikutnya, jika Anda dihadapkan dengan perasaan frustasi atau marah, bagaimana cara Anda mencegah hal tersebut agar tidak dampak di pekerjaan Anda? Saya akan mencoba menenangkan diri saya. Kembali lagi, saya harus profesional. Untuk itu saya akan mengesampingkan masalah dan problem yang sedang saya alami. Berikutnya, bagaimana Anda tetap fokus dan termotivasi dalam menghadapi tantangan itu sendiri? Untuk dapat tetap fokus dan termotivasi, tentunya tujuan ini didorong oleh tujuan saya. Saya ingin mengembangkan diri saya, meningkatkan diri saya, serta kemampuan saya untuk terus maju dan berkembang. Untuk itu, saya harus profesional dan menyampingkan seluruh masalah atau segala sesuatu hal yang dapat mengganggu efektivitas atau daya profesional saya. Selanjutnya, bagaimana Anda memastikan bahwa emosi pribadi Anda itu tidak mempengaruhi profesionalisme Anda di lingkungan kerja Anda sendiri? Dalam memastikan itu, saya tentunya kembali kepada ketenangan. Jika saya tidak tenang, saya menerima keadaan, dan saya lebih memfokuskan diri untuk mengerjakan tugas saya yang diberikan oleh perusahaan ini, maka dengan begitu saya dapat memastikan diri saya stabil. Dapatkah Anda menyebutkan pengalaman di masa lalu Anda itu yang dimana Anda berhasil mengatasi tekanan atau kesulitan emosional dengan efektif? Baiklah, berdasarkan pada pengalaman saya dahulu, saya pernah bekerja di suatu perusahaan. Dan perusahaan itu saya sedang bekerja dalam tim. Nah, dalam pekerjaan tim tersebut terdapat konflik. Nah, dalam mengatasi konflik tersebut, saya berusaha tenang, mengikuti arahan pemimpin, dan ketika pemimpin memberikan saran untuk menyelesaikan masalah bagaimana bagusnya, itu saya ikut menyalurkan. Dan alhasil ternyata saran saya yang dipakai oleh pemimpin tersebut, dan ternyata apa yang saya kemukakan dapat membantu mengatasi masalah atau konflik yang terjadi dalam Bagaimana Anda mengidentifikasikan tanda-tanda stres atau ketidaknyamanan emosional dalam diri Anda sendiri dan orang lain? Dalam mengidentifikasikan ketidaknyamanan diri saya dan orang lain, saya dapat melihat apakah dalam diri saya ini terdapat tekanan-tekanan tertentu atau adanya aspek emosional. Untuk itu saya akan mencoba menenangkan diri. Sedangkan untuk mendeteksi orang lain sendiri, saya dapat melihat dari cara mereka berperilaku, ekspresi mereka, dan bagaimana cara mereka mengungkapkan suatu dalam komunikasi mereka, saya dapat melihatnya. Baiklah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara Anda menganalisis data perusahaan dengan baik dan cepat? Cara saya dalam mengelola analisis data perusahaan ini adalah dengan secara manual ataupun dengan menggunakan alat bantu seperti Microsoft. Kalau secara manual, saya akan menggunakan cara
Microsoft Word, saya akan mengolahnya dengan melalui Baiklah, jadi bagaimana cara Anda menggunakan fungsi dari Microsoft itu termasuk Word dan Excel untuk menganalisis data? Seperti yang saya katakan tadi, untuk mengolah data tersebut, saya tentunya kalau untuk Word sendiri, saya akan melakukan analisis dokumen-dokumen. Kemudian kalau untuk Excel sendiri, saya akan mengolah data. Data-data ini tentunya data-data angka dan numerik yang tentunya menggunakan rumus-rumus khusus, sehingga untuk memudahkan analisis saya menggunakan Excel. Baiklah, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara Anda menggunakan Microsoft Power BI untuk pelaporan data? Dengan menggunakan Microsoft Power BI untuk melaporkan data itu sendiri tentunya menjadi sangat mudah ya bagi saya. Karena dengan menggunakan BI saya akan menganalisis data secara cepat dan tepat juga. Karena ada terdapat fitur-fitur seperti built-in dalam BI itu sendiri yang tentunya akan memudahkan saya dalam menganalisis data. Baiklah, bagaimana cara Anda menggunakan Microsoft Access dan Microsoft SQL Server dalam mengolah data? Untuk menggunakan Microsoft Access dan Microsoft SQL Server tadi, itu tentunya akan sangat berguna bagi saya dalam mengelola database. Nah, dengan menggunakan Microsoft Access, saya akan mengakses data database, dan dengan menggunakan Microsoft SQL Server, saya akan membuka atau menganalisis data dari database tersebut. Baiklah, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara Anda menggunakan Microsoft Machine Learning untuk melatih model pembelajaran mesin untuk analisis data? Tentunya dengan menggunakan Microsoft Machine Learning akan sangat membantu saya dalam mengolah data, terutama dalam mempelajari data, apakah data tersebut sesuai atau tidak, dan untuk mengolah data secara lebih detail lagi dan melihat apakah terdapat kesalahan dalam data tersebut. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara Anda menggunakan Microsoft Azure untuk mengelola data? Sama seperti Microsoft yang lainnya, seperti BI, Server Access, dan lain-lainnya, tentunya Microsoft Azure ini sangat membantu saya dalam mengolah data. Dengan adanya Microsoft Azure, saya dapat mengolah, mengakses data secara lebih rinci dan detail. Dan tentunya dengan menggunakan Microsoft ini, saya sangat terbantu sekali dalam mengolah data. Baiklah, mungkin itu saja pertanyaan dari sesi wawancara ini. Selanjutnya akan diwawancarai oleh interviewer yang kedua. Terima kasih sebelumnya atas kerjasamanya. Baik, terima kasih Mbak. Saya permisi dulu ya. Baik, Mbak. Baiklah, dengan saya interviewer kedua bernama Nanda Nafa Agustina. Saya akan melanjutkan sesi wawancara dari interviewer yang pertama. Untuk pertanyaannya, apakah Anda lebih menyukai kerja tim atau individu? Sejujurnya saya menyukai kerja individu. Namun jika saya diperintahkan atau ditugaskan untuk kerja tim, maka saya akan melakukan kerja tim tersebut dengan tentunya dengan senang hati. Selanjutnya, pertanyaannya, jelaskan tentang pengalaman Anda ketika bekerja dalam tim yang beragam. Dalam pengalaman saya sebelumnya di perusahaan terdahulu, saya pernah mendapatkan proyek kerja tim juga, dan itu pengalaman yang berharga buat saya karena dalam kerja tim tersebut saya mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan baru, serta saya mendapatkan adanya pemikiran-pemikiran yang berlainan dari rekan-rekan sesama tim saya, sehingga itu menambah masukan dan pemahaman atau pengetahuan saya. Selanjutnya pertanyaannya, jika Anda dihadapkan situasi konflik dengan sesama anggota tim maksudnya, bagaimana cara Anda mengatasi
mengatasi konflik dalam tim tersebut? Untuk itu, dalam mengatasi konflik dengan sesama anggota, saya akan mencoba berkomunikasi. Selain berkomunikasi, saya akan membiarkan sesama anggota tim saya untuk saling berpendapat satu sama lain, mengeluarkan ide dan pemikiran masing-masing untuk kemudian digabungkan dan dikombinasikan agar mencapai penyelesaian masalah sehingga tidak mengganggu target atau tujuan yang hendak dicapai dalam proyek tersebut. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Anda pernah melakukan kerjasama atau berkolaborasi dalam suatu proyek dengan perusahaan lain? Tentu, saya pernah berkolaborasi dengan perusahaan lain ketika saya bekerja di perusahaan terdahulu saya. Saat itu saya sedang menjalankan proyek besar yang menurut saya cukup besar karena saya dapat bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain dan itu adalah pengalaman berharga buat saya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, saat bekerja sama atau berkolaborasi, bagaimana cara Anda berkomunikasi dengan anggota tim? Saat berkolaborasi dengan perusahaan lain atau dengan pihak-pihak lain, untuk berkomunikasi, saya akan tentunya memfleksibelkan diri atau beradaptasi dengan lingkungan, mengikuti suasana yang telah tercipta sehingga saya sendiri tidak terjadi miskomunikasi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Anda mencapai kesepakatan dalam tim? Untuk itu, pertama saling berkomunikasi dan mengeluarkan pendapat satu sama lain, saling mendengarkan apa yang dikeluarkan atau yang disuarakan oleh anggota tim, mendengarkan semua pendapat mereka dan mengkolaborasikan. Dan tentunya dari seluruh pendapat yang dikeluarkan itu dan digunakan seluruhnya agar dapat mencapai kesepakatan bersama. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Anda memprioritaskan tugas dalam tim? Jika terjadi konflik atau terjadi perselisihan atau adanya masalah internal dari diri saya sendiri dalam memprioritaskan tugas, saya tentunya akan sangat memprioritaskan sekali, terutama ini menyangkut keprofesionalan diri saya, lebih lagi dalam tim. Meskipun terjadi konflik dalam tim tersebut, saya akan tetap memprioritaskan tugas sebagaimana tugas ini diberikan oleh pimpinan saya agar tentunya untuk mengembangkan perusahaan ini sendiri dan diri saya tentunya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Anda menangani situasi di mana anggota tim tidak bertanggung jawab dalam tugasnya? Saya akan langsung menegurnya, karena kembali lagi saya selain teguran tersebut saya akan mempertanyakan bagaimana keprofesionalan mereka. Saya selain menegur dan mempertanyakan keprofesionalan tersebut, saya akan langsung menyampaikan hal ini kepada pimpinan. Untuk itu agar hal ini tidak mengganggu proyek sehingga perusahaan pun tidak terganggu. Kemudian bagaimana cara Anda merayakan keberhasilan tim? Tentunya dengan evaluasi diri. Meskipun saya telah mendapatkan hasil yang memuaskan atau mencapai kesuksesan dalam target proyek saya, tentunya dalam merayakan saya melakukan evaluasi diri dan evaluasi tim. Karena dengan evaluasi tersebut diharapkan dapat membangun dan meningkatkan efektivitas dan keprofesionalan kerja yang lebih baik lagi. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Anda mengatur prioritas pekerjaan? Untuk mengatur itu tentunya di posisi yang utama ya ketika saya bekerja, karena saya harus mendepankan keprofesionalitasan saya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang Anda lakukan agar tetap teratur dalam menyelesaikan pekerjaan? Saya akan membuat jadwal rutinitas, membuat aturan dalam diri saya agar apa yang saya kerjakan dan kegiatan sehari-hari saya itu dapat terkontrol dengan baik dan teratur. Bagaimana cara
meskipun distrak tersebut sangat besar, saya akan mengesampingkan atau mengabaikan distrak tersebut, sehingga sebagaimana mungkin tidak mengganggu aktivitas kerja saya. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana cara Anda mengatasi pekerjaan yang deadline yang mendadak? Jika saya tiba-tiba menghadapi deadline, maka saya akan memfokuskan diri secara penuh. Saya akan menonaktifkan segala sesuatu yang dapat mendistrak saya, baik itu segala sesuatu apapun itu, sehingga saya menjadi terfokus pada pekerjaan saya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Anda menyeimbangkan pekerjaan dengan kehidupan pribadi? Kehidupan pribadi dan pekerjaan itu adalah dua aspek yang mengikuti hidup saya. Untuk itu saya harus membangun keseimbangan. Dan dalam membangun keseimbangan itu, saya akan memberikan perbedaan. Ketika saya bekerja, maka saya harus profesional dalam pekerjaan. Fokus saya ada pada pekerjaan saya ketika dalam bekerja. Namun ketika saya di rumah atau melakukan aktivitas sehari-hari di luar kantor atau perusahaan, maka saya akan fokus kepada pekerjaan rumah saya atau aktivitas sehari-hari saya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, menurut Anda apakah lebih baik sempurna namun terlambat atau biasa saja namun tepat waktu? Saya lebih menyukai kesempurnaan. Meskipun terlambat, setidaknya apa yang saya lakukan itu sempurna. Karena kesempurnaan ini saya capai untuk membangun atau meningkatkan perusahaan saya sendiri dan diri saya. Seperti kata pepatah, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan saat Anda mendefinisikan kesalahan yang dilakukan oleh rekan kerja atau senior Anda dan bagaimana cara Anda mengatasinya. Ketika saya menemukan adanya kesalahan di dalam pekerjaan rekan saya di kantor, saya akan menemukannya. Saya akan menjelaskan bahwa ternyata dalam data atau pekerjaan yang mereka analisis atau mereka kerjakan itu ternyata ada kesalahan. Saya akan menjelaskan bahwa terdapat bagian-bagian yang salah dengan menunjukkannya langsung dan memberikan perbandingan antara yang baik dan yang benar. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, apakah Anda menggambarkan diri Anda sebagai seseorang yang perfeksionis dan bagaimana Anda menggambarkannya? Yang menggambarkan keperfeksionisan saya adalah saya menggambarkannya dengan diri saya membedakan antara keprofesionalan dalam dunia bekerja dan dunia sehari-hari. Saya membedakan kedua hal tersebut. Ketika saya bekerja maka saya akan profesional, dan ketika saya dalam kehidupan sehari-hari maka saya akan melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan tentunya saya tidak akan mencampur adukan antara profesional kerja dengan kehidupan sehari-hari saya. Baiklah, selanjutnya langkah apa yang Anda ambil untuk memastikan pekerjaan Anda bebas dari kesalahan? Langkah yang dapat saya ambil adalah saya akan melakukan ketelitian. Ketelitian ini adalah saya akan melihat secara lebih detail data-data yang telah saya analisis dan olah, serta mengoreksi kembali meskipun hasil dari kerja saya telah selesai. Saya akan melihat apakah masih terdapat kekurangan dan apakah kekurangan tersebut dapat dievaluasi atau mencari cara agar kekurangan atau kesalahan tersebut diminimalisir. Kemudian pertanyaan selanjutnya, seberapa baik Anda mengenal perusahaan ini dan mengapa Anda memilih untuk melamar di perusahaan ini? Seberapa saya mengenal perusahaan ini tentunya mendalami. Saya mengenal perusahaan ini tentunya setelah saya mencari tahu ke berbagai media, baik dari media online maupun offline, melalui rekan atau dari teman-teman saya, dan ternyata perusahaan ini sangat menarik dan cocok untuk saya. Adapun kenapa saya memilih posisi ini, karena posisi sebelumnya serupa dengan posisi
posisi saya, namun kenapa saya memilih berhenti dari perusahaan sebelumnya? Karena ingin demi mengembangkan dan meningkatkan diri saya. Ternyata setelah saya teliti dan evaluasi melalui perusahaan ini, saya dapat mengembangkan dan meningkatkan diri menjadi jauh lebih baik lagi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mengapa Anda cocok untuk mengambil posisi ini? Karena saya merasa bahwa ini adalah jati diri saya. Sebelumnya juga saya telah bekerja dalam posisi ini dan saya cocok, merasa sangat cocok dengan posisi ini. Untuk itu saya sangat tertarik dan cocok dengan posisi tersebut. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, menurut Anda apa arti dari service excellence bagi diri Anda? Berdasarkan pengalaman dan pengalaman saya, service excellence menurut saya adalah bagaimana upaya kita dalam meningkatkan pelayanan atau mutu dari kualitas perusahaan tersebut. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Anda memberikan rasa kepercayaan kepada nasabah di bank ini? Untuk memberikan kepercayaan kepada nasabah atau menanamkan kepercayaan tersebut, tentunya saya akan memberikan komitmen, di mana komitmen ini akan menumbuhkan kepercayaan dari nasabah saya, sehingga mereka percaya dan tertarik terus untuk mengikuti bank ini. Untuk pertanyaan selanjutnya, jika dihadapkan dengan nasabah yang kurang menyenangkan, sikap apa yang akan Anda lakukan? Jika saya dihadapkan dengan seorang atau beberapa nasabah yang kurang menyenangkan, tentunya saya akan profesional tetap dan saya akan mengkomunikasikan serta menjelaskan kepada mereka terkait dengan masalah yang mereka hadapi. Saya akan menjelaskan secara detail apa saja masalah-masalah atau kendala yang menghambat mereka. Untuk itu tentunya komunikasi dengan nasabah itu penting dan kejelasan atas informasi dan masalah yang mereka alami itu juga penting. Selanjutnya pertanyaannya, apa yang Anda lakukan jika terdapat komplainan dari nasabah tersebut? Jika terdapat komplain dari nasabah kami, maka yang akan saya lakukan adalah mengajukan beberapa penyelesaian kepada nasabah tersebut. Kemudian melihat apakah nasabah tersebut tertarik kembali untuk menjadi nasabah dari bank ini. Dan selain itu juga kembali lagi kepada kejelasan dan pemberian edukasi kepada nasabah terkait dengan masalah mereka yang alami secara detail dan jelas. Tentunya agar mereka sendiri menjadi paham tentang ketentuan atau yang menjadi aspek dalam perusahaan ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kontribusi apa yang bisa Anda berikan kepada perusahaan ini? Kontribusi yang paling utama yang dapat saya berikan adalah keprofesionalitas saya. Dengan jadi diri yang profesional dalam bekerja, saya akan dapat memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perusahaan ini. Dan tentunya kontribusi ini tentu akan dapat meningkatkan dan mengembangkan perusahaan ini. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apa yang Anda ingin capai dalam perusahaan ini? Yang ingin sangat saya capai adalah saya ingin mengembangkan dan meningkatkan diri saya menjadi jauh lebih baik lagi. Dan tujuannya kepada diri saya sendiri, tujuannya adalah untuk meningkatkan perusahaan ini tentunya menjadi perusahaan yang lebih maju dan lebih meningkat lagi. Baiklah, telah selesai dari sesi wawancara kita kali ini. Terima kasih kepada Mbak Penny telah bekerja sama dan menjawab pertanyaan dengan baik. Semoga setelah ini Mbak Penny mendapatkan apa yang ingin dicapai. Kepada waktunya saya terima kasih. Baiklah Mbak, dipersilakan untuk keluar. Ini data-datanya sudah saya ambil. Baik, terima kasih Mbak.